melakukannya eksorotasi, ya, rotasi, ya. Dan seolah-olah memegang lututnya. Ini menggerakkan ke sana. Tapi kalau Anda kontak nggak masalah, nah ini megangnya bisa. Menurut saya lebih enak seperti ini. Karena kemudian kita bisa dengan berat badan kita untuk mendorong badan kita. Oh iya sih. Terus kemudian untuk ABD kita melakukannya seperti ini ya. Kalau penekanannya untuk ABD, ya. Kalau penekanannya untuk ABD, maka kemudian ini kita tahu sebelah sini seperti ini. Tapi kalau kita sedang kontak ini, kita memegangnya bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan. Nah, pokoknya gerakan yang dituju itu terjadi, ya, gerakan yang dituju itu terjadi, terlihat serius, ya, pegangannya itu firm, mantap, ya. Terus kemudian posisi kuda-kudanya jangan lupa, prinsipnya itu. Kalaupun ada salah-salah sedikit, asal Anda melakukannya itu dengan firm, ya, dengan mantap, tidak masalah. Fleksi, ekstensi, hip dan knee itu biasanya tangannya di sini. Kalau Anda terlalu berat dengan mengangkat seperti ini bisa di bawah seperti ini, ya. Terus kemudian ini difleksikan dengan tangan yang di belakang lutut, mungkin lebih enak di sini, ya. Terus kemudian ini bergerak ke depan menjadi mendorong ke sana. Kemudian kembalinya seperti ini. Seperti itu. So, rotasi ABD ADD. Untuk ankle biasanya kita melakukannya, sangat penting untuk dilakukan penguluran ke arah dorsifleksi, ya, karena pasien ini tadi ya kecenderungan spastiknya ke arah plantar fleksi, sehingga sangat penting untuk gerakan ini. Sehingga gerakannya adalah seperti ini, sasi di sebelah sini, kemudian kita dorong seperti ini. Kita menggunakan berat tubuh, sehingga kemudian terasa lebih ringan. Mungkin kita juga memobilisasi patelanya, mungkin kita juga menggerakkan jari-jarinya, termasuk mungkin metatarsalnya, ya, metatarsalnya kita mobilisasi. Terus kemudian jari-jarinya kita lakukan massal aja sekaligus berbarengan. Oke. Ada pertanyaan tentang passive movement untuk memelihara ROM pasien stroke? Atrofi kita lakukan dengan electrical stimulasi, mencegah atrofi. Atrofi dengan EMS. Passive movement kan juga bisa mencegah atrofi. Nggak bisa. Passive movement itu hanya untuk memelihara ROM. Ya. Hanya memelihara ROM. Passive movement bisa memperbaiki sirkulasi darah. Pak, untuk memperbaiki sirkulasi darah, maka kemudian saya berikan passive movement. Bisa memperbaiki sirkulasi darah? Sirkulasi darah arteri atau vena? Arteri atau vena?
mau kita yang ini ya? Kira-kira bisa memperbaiki sirkulasi arteri? Nggak bisa Pak, karena passive movement itu ototnya nggak berkontraksi, sehingga ototnya itu nggak membutuhkan suplai darah, sehingga dia nggak menarik sirkulasi darah menuju ke otot. Kalau dia tidak menarik darah ke situ, berarti sirkulasi arteri tidak terperbaiki. Ya, passive movement tidak memperbaiki sirkulasi arteri. Yang bisa memperbaiki sirkulasi arteri itu active movement. Resisted termasuk, karena dengan otot berkontraksi dia butuh suplai darah, berarti dia akan menarik darah ke situ. Ya, berarti sirkulasi arterinya akan meningkat. Ya. Makanya kalau dilakukan gerak aktif atau gerak melawan tahanan, itu ototnya jadi hangat Pak. Tapi kalau di passive movement, Bu, di passive sampai kayak apapun ya, tungkainya kok tetap dingin Mbak ya. Ya. Memperbaiki sirkulasi vena, passive movement. Tidak, karena tidak ada kontraksi otot sehingga tidak ada pumping action. Kalau otot aktif, maka kemudian dia ada pumping action, memperbaiki sirkulasi vena. Pak, berarti kalau otot aktif itu berarti sirkulasi arteri terperbaiki, sirkulasi vena juga terperbaiki. Ya. Tapi kalau pasif nggak ada. Di pasif itu murni memelihara ROM. Tapi kalau pasif movementnya itu Anda lakukan dalam posisi elevasi, ya ini elevasinya ini yang memperbaiki sirkulasi vena. Ya. Jadi Anda berusaha selalu punya clinical reasoning, Kenapa kok seperti itu? Menggunakan electrical stimulus atrofi dengan EMS.